semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Namun, sebelum membahas lebih lanjut, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Eka Putri Lana Bongmanalu dari kelas 10 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi yang sudah saya buat yang bertema minuman dengan judul Minuman Tradisional Indonesia. Saya akan membacakan teks yang berjudul Minuman Tradisional Indonesia. Selain kaya akan keragaman bahasa dan budayanya, Indonesia juga memiliki minuman yang bisa menjadi ciri khas setiap daerahnya. Ini disebut sebagai minuman tradisional. Minuman tradisional merupakan minuman yang diolah secara tradisional dan turun-temurun, berdasarkan resep nenek moyang dan adat istiadat kepercayaan setempat. Ciri utama minuman tradisional yaitu bahan-bahan yang digunakan lebih banyak menggunakan rempah-rempah. Paragraf ini merupakan bagian pernyataan umum atau klasifikasi dari teks laporan hasil observasi. Saya katakan begitu karena paragraf ini berisi penjelasan umum berupa definisi minuman tradisional yang terdapat pada kalimat keempat paragraf pertama. Minuman tradisional merupakan minuman yang diolah secara tradisional dan turun-temurun, berdasarkan resep nenek moyang dan adat istiadat kepercayaan setempat. Walaupun di tengah maraknya minuman kekinian, minuman tradisional khas daerah tidak pernah ditinggalkan oleh peminatnya. Berdasarkan cara penyajiannya, minuman tradisional dibagi menjadi dua, yaitu disajikan dalam keadaan dingin dan hangat. Contoh minuman yang disajikan dalam keadaan dingin adalah es doger, es dawet ayu, es dawet telasi, es goyobon, dan masih banyak lagi. Es doger merupakan es tradisional asal kota Bandung, Jawa Barat. Minuman ini terdiri dari susu, parutan kelapa, tape singkong, ketan hitam, alpukat, kembang pacar atau sagu mutiara, kolang-kaling, dan tak lupa roti tawar yang turut ditambahkan dalam sajian es doger ini. Rasa yang dihadirkan jadi bermacam-macam, manis dari gula, asam dari tape ketan, dan gurih dari santan. Paragraf ini merupakan deskripsi bagian dari struktur teks laporan hasil observasi karena berisi pengelompokan minuman tradisional berdasarkan cara penyajiannya, yaitu disajikan dalam keadaan dingin dan hangat. Sedangkan contoh dari minuman tradisional yang disajikan dalam keadaan hangat adalah bir peletok. Minuman khas Betawi ini memiliki rasa yang manis, pedas, dan hangat. Bahan-bahan untuk membuat bir peletok terdiri atas jahe, biji pala, lada, kapulaga, sereh, kayu manis, dan lain-lain. Minuman ini memiliki rasa jahe yang pedas, ditambah dengan sedikit lada membuat tenggorokan semakin hangat. Selain itu, aroma bir peletok sangat harum. Aroma sereh yang wangi sangat tercium kuat. Bir peletok dapat ditambahkan daun pandan agar aromanya lebih wangi. Wedang jahe, bandrek, teh tarik, kopi tubruk, susu jahe, dan sekoten merupakan contoh lain dari minuman yang disajikan dalam kondisi hangat. Paragraf ketiga ini merupakan deskripsi bagian dari teks laporan hasil observasi karena berisi lanjutan dari paragraf kedua, yaitu pengelompokan minuman tradisional berdasarkan cara penyajiannya. Dan paragraf ketiga ini membahas lebih detail mengenai minuman tradisional apa saja yang disajikan dalam keadaan hangat. Selain berdasarkan cara penyajiannya, minuman tradisional juga dapat dikelompokkan berdasarkan daerah asalnya. Salah satu daerah yang kaya akan minuman tradisional adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah memiliki banyak minuman tradisional. Salah satunya adalah es gempol. Es ini cukup populer di Surakarta dan Semarang, menyegarkan dan cukup membuat kenyang. Es gempol berbahan dasar tepung beras dan tepung sagu yang diuleni bersama bahan pelengkap lain seperti garam, kemudian dibentuk bulat dan direbus. Kuah es gempol sendiri memadukan gula pasir, garam, santan, dan daun pandan. Saat penyajian, ditambahkan es batu untuk memberi sensasi dingin menyegarkan. Tidak hanya Jawa Tengah saja, daerah lain juga memiliki minuman tradisional, seperti teh pusui dan es jeruk kunci dari Bangka Belitung,
Saraba dari Sulawesi, Chehun Tiao dari Kalimantan Barat, Suan Serai dari Papua, Tuak Manu dari Nusa Tenggara Timur, Kopi Gayo asal Aceh, dan masih banyak lagi. Paragraf ini masih merupakan struktur deskripsi bagian dari teks laporan hasil observasi karena berisi penjelasan detail mengenai pengelompokan minuman tradisional berdasarkan asal daerahnya. Saya lanjut ke paragraf selanjutnya. Minuman tradisional juga dapat dibedakan dari bahan dasarnya. Es oyen dan es teler. Saya lanjut ke paragraf selanjutnya. Minuman tradisional juga dapat dibedakan dari bahan dasarnya. Es oyen dan es teler adalah minuman tradisional yang bahan dasarnya adalah buah-buahan. Sedangkan bajigur dan wedang ungu gula Jawa memiliki bahan utama berupa gula Jawa. Tetapi sebagian besar minuman tradisional di Indonesia mengandung bahan dasar jahe. Paragraf ini juga masih digolongkan pada struktur deskripsi bagian teks laporan hasil observasi karena berisi pengelompokan minuman tradisional berdasarkan bahan dasarnya. Sekarang merupakan paragraf terakhir mengenai minuman tradisional Indonesia. Minuman tradisional tidak kalah dengan minuman impor dari luar negeri, apalagi dalam urusan manfaatnya. Minuman tradisional memiliki manfaat serta kegunaan yang beragam. Sebagian besar manfaat minuman tradisional ini diperoleh dari rempah-rempah atau bahan-bahan alami yang terkandung dalam minuman tradisional tersebut. Berkat rempah-rempah yang digunakan, minuman ini memberi banyak dampak positif seperti memperkuat daya tahan tubuh, menjaga kesehatan pencernaan, mencegah diabetes, mencegah kanker, meredakan batuk, dan menghangatkan tubuh. Paragraf terakhir dari teks laporan hasil observasi berjudul Minuman Tradisional Indonesia ini merupakan deskripsi manfaat dari struktur teks laporan hasil observasi karena berisi manfaat minuman tradisional. Manfaat yang terdapat pada teks tersebut antara lain memperkuat daya tahan tubuh, menjaga kesehatan pencernaan, mencegah diabetes, mencegah kanker, meredakan batuk, dan menghangatkan tubuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa paragraf pertama pada teks laporan hasil observasi yang berjudul Minuman Tradisional Indonesia merupakan pernyataan umum atau klasifikasi, sedangkan paragraf kedua sampai paragraf kelima merupakan deskripsi bagian dari teks laporan hasil observasi, yaitu mengelompokkan minuman tradisional berdasarkan cara penyajian, asal daerah, dan bahan dasarnya. Sedangkan pada paragraf terakhir atau paragraf ke-6, teks laporan hasil observasi tersebut merupakan bagian dari deskripsi manfaat. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada penyampaian atau kata-kata yang tidak berkenan, dan semoga semua apa yang saya